Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat ya. Selalu semangat belajar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bimbingan konseling kelas 8 semester 2. Pada materi ke-28 ini kita akan belajar bagaimana cara menjadi remaja yang produktif dan berprestasi. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Mungkin kita sering mendengar dengan istilah proaktif. Lalu, apakah proaktif itu? Proaktif adalah kesadaran untuk mengambil keputusan dan kesediaan menanggung risiko untuk pilihan yang diambil. Orang yang memiliki sikap proaktif mampu mengambil tindakan yang tepat dalam melakukan sesuatu, menampakkan inisiatif dan mempertahankannya sampai perubahan lebih baik yang terjadi pada dirinya. Manfaat memiliki sikap proaktif adalah meningkatkan kualitas hidup, karena orang yang memiliki sikap yang proaktif akan mendapatkan pengalaman yang lebih, dapat menyelesaikan tugas dengan baik, dapat memecahkan masalah yang dihadapi secara tepat. Proaktif di sini adalah bertindak aktif namun tetap mengacu pada nilai-nilai, yaitu tanggung jawab, kerja keras, mandiri dan lain sebagainya yang diyakininya. Tapi perlu disadari bahwa segala tindakan yang dilakukan memiliki konsekuensi yang harus dihadapi di masa mendatang. Setiap tindakan itu memiliki konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelakunya. Bersikap proaktif berarti menjadi individu yang bertanggung jawab, mampu mengambil inisiatif, mengambil tindakan, perilaku dan perasaan, tidak menyalahkan orang lain, dan membuat pilihan yang baik dan bertanggung jawab tanpa diminta, bahkan ketika tidak ada yang melihatnya. Selain membantu untuk memiliki sikap yang baik, proaktif akan membuat kita menjadi sukses di masa depan. Berikut ini ada 5 cara mempersiapkan diri untuk menjadi pribadi yang proaktif. Yang pertama, memiliki tujuan dari semua tindakannya. Dalam melakukan segala sesuatu tentunya harus memiliki tujuan tertentu. Jika ingin menjadi proaktif, tentunya kita harus tahu mengapa kita harus menjadi seperti itu dan memiliki tujuan dari pencapaian tersebut. Misalnya, tujuan kita adalah untuk mendapatkan banyak teman. Makanya kita harus bersikap ramah dan baik. Sikap ramah dan baik adalah proaktif dalam mendapatkan banyak teman. Nah, contoh lainnya misalnya ingin sukses di masa depan. Dan kita tahu bahwa salah satu cara meraih kesuksesan adalah dengan menjadi proaktif. Maka kita harus berusaha untuk meraih kesuksesan. Selanjutnya, yang kedua, perlu tahu bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya. Kita harus tahu bahwa setiap tindakan yang diambil ada konsekuensinya. Di awal sudah dijelaskan bahwa menjadi pribadi yang proaktif berarti bisa bertanggung jawab atas pilihan atau tindakan yang dilakukan. Maka sebelum memilih pilihan atau melakukan tindakan tersebut, kita harus tahu konsekuensi dalam setiap pilihan atau tindakan yang ada. Dengan begitu, bila terjadi sesuatu karena tindakan yang kita lakukan, maka kita harus berani untuk bertanggung jawab karena sudah tahu konsekuensinya bila kita melakukannya. Selanjutnya, yang ketiga, dapat mengantisipasi masalah. Ingat bahwa mengantisipasi lebih baik daripada mengobati. Banyak orang yang melakukan penundaan dan pada akhirnya mereka terlambat. Ini adalah beberapa tahap untuk menjadikan pribadi yang dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan. Yang pertama, memikirkan tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Dengan memikirkan masalah yang dapat muncul di masa depan, maka kita dapat mengantisipasi masalah tersebut agar tidak terjadi. Yang kedua, mengerjakan tugas-tugas bila ada waktu luang. Setiap ada waktu luang, alangkah baiknya bila kita mengerjakan semua tugas, baik itu tugas penting maupun tugas yang kecil. Lebih baik menangani masalah yang masih kecil daripada jika tidak ditangani, masalah tersebut akan menjadi besar. Yang ketiga, memprioritaskan hal penting. Memiliki tugas yang tidak pernah berakhir untuk diselesaikan bisa sangat melelahkan dan kemungkinan akan menyebabkan kita lari dari satu tugas ke tugas berikutnya tanpa pernah benar-benar menyelesaikannya. Alih-alih mencoba melakukan semuanya sekaligus,
fokuslah pada hal-hal yang penting dan terselesaikan. Yang keempat, mengevaluasi tindakan. Sesekali berhenti sejenak untuk membuat kita merenungkan apa yang telah kita lakukan. Jika kita tidak mencapai tujuan, kita harus berpikir bagaimana bisa melakukan tugas dengan lebih efisien dan membuat rencana baru. Buat rencana, daftar periksa, atau rutin untuk menyelesaikan tugas. Selanjutnya yang keempat, mengambil tanggung jawab. Bertanggung jawab merupakan salah satu poin dari menjadi pribadi yang proaktif. Nah, berikut ini ada tahap-tahap untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Yang pertama, bertanggung jawab atas masalah yang diperbuat. Jika kita berbuat masalah, maka hanya kita juga yang harus memperbaikinya. Meskipun ada orang-orang dalam hidup yang akan mendukung kita, tapi kita harus mengandalkan diri sendiri untuk mencapai kesuksesan. Mulailah mengambil inisiatif dan menerima tantangan saat kita menghadapi masalah. Selanjutnya yang kedua, fokus pada apa yang dapat dikontrol. Tidak ada gunanya menghabiskan waktu mengkhawatirkan hal-hal yang tidak dapat diubah secara aktif. Gunakan energi dan motivasi diri untuk mengerjakan tugas-tugas yang dapat kita capai. Ini akan memungkinkan kita menyelesaikan lebih banyak hal sekaligus merasa lebih positif. Yang ketiga, menetapkan tujuan realistis untuk diri kita sendiri. Ini adalah cara yang bagus untuk membuat diri tetap termotivasi dan bergerak maju. Jika kita menetapkan tujuan yang di luar jangkauan, kita harus menyiapkan diri untuk menerima kekecewaan dan kecil kemungkinannya untuk termotivasi untuk terus bekerja menuju tujuannya. Kemudian yang keempat, selalu berpartisipasi aktif, bukan hanya mengamati. Orang proaktif tidak duduk di pinggir lapangan atau hanya mendengarkan saran orang lain. Ambil tindakan dan mulai berpartisipasi aktif, baik dengan memberikan masukan dan membuat rencana. Yang kelima, tetap konsisten. Konsistensi dalam cara berinteraksi dengan orang lain serta tindakan yang kita ambil untuk diri sendiri sangatlah penting. Yang keenam, bertanggung jawab pada setiap tugas. Ketika ada tugas, pastikan kita dapat menyelesaikannya dengan tepat waktu. Ini berarti mengambil tanggung jawab dan memberi prioritas pada setiap tugas. Yang ketujuh, kelilingi diri dengan orang-orang yang termotivasi. Agar proaktif, habiskan waktu bersama-sama orang-orang yang akan mendorong kita unggul dalam mengambil tindakan. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang terdorong dan termotivasi, maka kita juga akan cenderung termotivasi. Yang kelima, mengontrol respon atas masalah yang terjadi. Untuk mengontrol respon, berikut tahapan-tahapannya. Yang pertama, fokus pada solusi bukan masalah. Meskipun mudah untuk melihat masalah sebagai rintangan negatif yang luar biasa, cobalah untuk mengubah pola pikir itu. Fokus untuk menjadi pemecah masalah dan mencari solusi untuk masalah yang ditemui. Kemudian yang kedua, berkomunikasi dengan tenang di saat marah atau tertekan. Jika sedang merasa kesal saat berbicara dengan seseorang, maka cobalah untuk menarik napas panjang untuk menenangkan diri dan fokus kembali. Meskipun mudah marah dalam kemarahan, jauh lebih baik berkomunikasi dengan tenang dan efektif. Yang ketiga, menghindari kesimpulan negatif dari suatu masalah. Meskipun mudah untuk membuat penilaian cepat, penting untuk mendapatkan semua informasi sebelum sampai pada kesimpulan. Mempertahankan pandangan terbuka akan membantu kita berpikir lebih rasional dan menghasilkan solusi yang lebih baik. Yang keempat, menetapkan diri pada posisi orang lain sehingga dapat melihat sudut pandang yang berbeda. Jika kita kesulitan memahami sisi seseorang atau hanya ingin mendapatkan gambaran yang lebih akurat, pertimbangkan sudut pandang orang lain. Empati akan membantu mencegah diri kita untuk melihat dari satu sisi saja. Yang kelima, lakukan kegiatan yang membangun ketika merasa kewalahan atau cemas. Alih-alih terhambat oleh perasaan cemas atau terlalu banyak berpikir berlebihan, cobalah mengalihkan perhatian dengan menyelesaikan sesuatu. Menyalurkan energi untuk menyelesaikan tugas-tugas kecil akan membantu kita merasa positif dan produktif. Yang keenam, selalu mengambil hikmah dari suatu masalah. Jika mengalami kegagalan, cobalah belajar dari pengalaman. Pikirkan tentang bagaimana dapat melakukan berbagai hal secara berbeda. Dengan mengubah kemunduran menjadi pengetahuan, kita akan selalu bergerak maju. Yang ketujuh, selalu berpandangan positif.
Pandangan positif penting agar kita tetap bahagia, sehat, dan merupakan aspek kunci dalam bersikap proaktif. Alih-alih menempelkan getaran negatif pada masalah, cobalah untuk tetap positif dan melihatnya dalam sudut pandang yang berbeda. Nah, demikian tadi beberapa cara untuk membuat remaja menjadi pribadi yang proaktif. Ayo kita menjadi pribadi yang proaktif agar di masa depan kita menjadi orang yang sukses, memiliki banyak relasi, dan tentunya mempunyai perilaku yang baik. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.